Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, Bu. Oke, siap. Oke, akhirnya kita ketemu lagi setelah kemarin kita asinkronus. Nah, kita langsung aja ya. Yang pertama, hari ini kita akan membahas terkait kajian pustaka. Jadi gimana sih kita dalam menyusun suatu kajian pustaka? Biasanya kajian pustaka itu bisa kita sebut tinjauan pustaka atau kajian teori, itu sama saja ya. Jadi ketika kalian membuat proposal, itu kan nanti ada di situ. Oke, link absen sudah saya share, link absen akan saya buka dari 10.45 sampai 12.30 ya. Nggak ada lagi toleransi, "Aduh Bu, saya lupa, saya lagi pergi ke ini, saya lupa lagi pergi ke ini." Ya, kalau kalian ada di mana-mana, tidak ada di rumah, atau mungkin kalian ada di sawah, ada kalian ada bantuin orang tua di kandang, atau kalian ke bank, atau kemana pun ya, sefleksibel karena kalian sangat fleksibel, ya berarti harus bisa juga dong fleksibel untuk absennya ya. Jadi tidak ada toleransi lagi ya. Oke, yang ingin saya bahas pertama kali adalah terkait dengan anggota. Jadi kan kemarin pada bingung ya, "Bu, anggota saya itu ada 4, jadi saya nggak bisa ngajuin program hibah dong." Nah, di sini saya akan mengklarifikasi ya. Jadi sebenarnya, yang maksimal 3 itu adalah anggotanya. Jadi ketua tidak dihitung. Ya. Jadi kalau seandainya ada ketua, lalu punya 3 anggota, berarti ada 4, itu nggak apa-apa. Jadi yang, maksimal 3 itu adalah anggotanya, dan ketuanya tidak dihitung. Jadi bagi yang kalian satu kelompok 4 orang, nggak usah khawatir, "Bu, saya satu kelompok 4 orang." Ya memang maksimalnya jadinya 4 orang, karena apa, maksimal 3 anggota ditambah ketua. Clear ya di situ ya? Nah, silahkan dilanjutkan untuk membuat proposalnya karena terakhir kita ada di tanggal 31 yang itu artinya, wow, 10 hari lagi. Semangat ya teman-teman. Oke, saya nggak tahu ini baru 99, belum semuanya saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang bimbingannya saya, yang pembimbingnya adalah saya, ada yang sudah saya koreksi, ada yang belum ya. Jadi yang untuk kelompok 37 mungkin ada anggotanya sudah masuk, nanti ya, hari ini akan saya kirim balik ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas terkait kajian pustaka atau kerangka teoritis. Nah, kenapa sih kajian pustaka atau kerangka teoritis itu penting? Karena ketika kita membuat suatu proposal, ketika kita membuat suatu penelitian atau pengabdian masyarakat, itu kan teori-teori atau dasar-dasar yang kita gunakan itu kan tidak langsung dari, apa ya istilahnya, tidak semuanya dari pendapat kita. Jadi tetap harus ada artikel-artikel ilmiah penunjang yang memang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Sebenarnya kalian ingin membuat pupuk organik dari suatu bahan, kalian ingin membuat makanan, kalian ingin membuat produk olahan, itu tetap harus ada kajian pustaka atau kerangka teoritisnya. Dalam artian, kalau seandainya itu adalah produk yang benar-benar baru, yang memang belum diteliti, yang memang belum pernah ada di dunia ini, setidaknya komoditasnya yang harus ada di kajian pustaka. Contohnya, kayak kalian ingin mengolah apa ya, sebentar ya. Contoh kalau seandainya kalian ingin mengolah, saya lihat dulu proposal kalian. Oke, kalian pengen
mengolah daun kelor. Nah, berarti dari daun kelornya itu yang nanti harus kalian cari tinjauan pustakanya. Kira-kira daun kelor ini sudah diolah menjadi apa saja? Lalu kandungan-kandungan yang ada di daun kelor itu seperti apa? Nah, lalu ada lagi yang terkait dengan cangkang telur. Nah, jadi harus dilihat cangkang telur itu selamanya kira-kira penyimpanan cangkang telur itu berapa lama di suhu ruang? Lalu kandungan-kandungan apa saja yang ada di cangkang telur? Seperti itu ya. Itu adalah kajian terkait dengan kajian pustaka. Oke. Apa sih kajian pustaka? Pada intinya kajian pustaka itu adalah review hasil penelitian atau karya ilmiah yang sesuai dengan isu atau topik permasalahan yang kalian teliti. Nah, pemilihan artikel sesuai dengan topik riset. Nah, yang dilakukan adalah kita akan mengevaluasi. Jadi ketika kita melakukan kajian pustaka itu pada intinya kita mengambil review dari suatu penelitian atau artikel ilmiah, ya, artikel ilmiah yang sudah ada, yang sesuai dengan topik kita, topik permasalahan di penelitian atau pengabdian. Nah, setelah kita memilih, kita akan melakukan evaluasi terkait apanya, terkait metodenya, prosesnya, dan hasil penelitiannya. Nanti saya akan mencontohkan kajian pustaka yang sudah saya buat, baik itu dalam bentuk tabelnya ataupun dalam bentuk narasi. Jadi bisa kalian bisa kalian pilihlah maunya yang seperti apa. Lalu, apa sih fungsi dari kajian pustaka? Jadi fungsi dari kajian pustaka itu adalah menjelaskan riset yang relevan dengan riset yang akan dilakukan. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa walaupun kalian menjudge atau berargumen bahwa apa yang kalian lakukan itu benar-benar baru, paling tidak komoditas atau benda yang kalian gunakan, teori-teori yang kalian gunakan di sana itu kan bukan sesuatu yang baru. Pasti akan ada kajian pustakanya. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana sih riset-riset sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya menjawab ya, atau pengabdian-pengabdian kegiatan pengabdian sebelumnya itu menjawab dari tujuan atau permasalahan yang terjadi yang kalian ungkapkan di proposal kalian. Selanjutnya adalah menjelaskan metode dan teknik yang diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan, baik topiknya, komoditasnya, maupun metodenya. Jadi ketika kita melihat suatu artikel, itu kita tidak hanya melihat dari judulnya saja, tetapi kita juga melihat metodenya apa sih yang digunakan, tekniknya seperti apa. Nah, kalau di penelitian kan biasanya metodenya metode apa yang digunakan di sana gitu kan. Lalu kalau seandainya sekarang saya terapkan di sini, kira-kira bedanya apa ya sama penelitian yang sebelumnya? Nah, kalau pengabdian, teknik-tekniknya yang digunakan, oh teknik yang ini nih biasanya digunakan untuk sebenarnya penyuluhan, teknik ini digunakan untuk demo plot. Kalau seandainya teknik ini saya gunakan untuk penyuluhan gimana ya? Itu boleh. Jadi teknik-tekniknya dilihat di sana ya. Selanjutnya adalah memberi informasi sumber data dan pustaka yang relevan dan sangat dibutuhkan. Jadi kan kadang kalian bingung ya, saya nggak tahu, saya nggak punya daftar pustaka di situ. Kayak saya bikin proposal, itu nggak ada daftar pustakanya. Nah, karena apa? Karena kalian tidak tidak ada kajian teoritis di sana. Kalian seolah-olah apa yang kalian tulis itu benar-benar semuanya dari kalian semua. Tidak ada pendapat orang lain atau teori-teori yang memang sudah ada. Sebenarnya teori-teori itu sudah ada gitu loh. Cuman karena kita pernah membaca, jadi kita me-recall lagi seolah-olah itu jadi pendapat kita sendiri kan jadinya. Dan biasanya kalau kita ngambil dari artikel atau kita melakukan kajian pustaka, itu pasti ada terutama kajian pustakanya yang baru ya. Kita akan mendapatkan data-data tertentu, baik itu mungkin data terkait data yang ada di data untuk di latar belakang atau data-data sejenis yang memang kita butuhkan. Nah, kalau saran saya sih memang ketika kalian melakukan kajian pustaka, tolong kajian pustakanya jangan terlalu lama ya. Seharusnya memang untuk kita di artikel ilmiah, kajian pustaka itu maksimal 5 tahun. Tetapi ada juga yang mentoleransi sampai 10 tahun. Kalau saya sih karena kalian baru, saya mentoleransi sampai 10 tahun. Saya ingin kalian belajar bukan mentoleransi, saya ingin kalian belajar mencari tinjauan pustaka sampai yang 10 tahun. Tapi kalau waktu kalian ujian BMI kemarin, tinjauan pustakanya maksimal berapa tahun paling lama? Tidak ada ketentuan, Ibu.
Nggak ada ketentuan? Oh, ya udah kalau gitu. Ya udah coba sekarang itu adalah tidak memaksa, tetapi dicoba untuk mencari kajian pustaka yang 10 tahun terakhir. Jadi kalau tahun 2020 berarti silakan kajian pustaka dari tahun 2010. Bu, entok nggak ada, ya nggak apa-apa, karena memang ada beberapa teori atau ada beberapa metode yang memang tidak ada, maksudnya dalam hal bukan tidak ada, metode yang memang kita harus meninjau itu dari yang artikel awalnya, artikel aslinya, yang mana artikel aslinya itu bisa 20 tahun yang lalu mungkin, 25 tahun yang lalu, itu bisa jadi. Tapi dicoba saja kalau memang ada yang 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Jangan tiba-tiba semuanya saya sempat melihat ada yang tahun 93, 95, 88, itu kok nggak ada yang 2008 gitu ya, minimal lah ya, atau at least yang sepantaran umur kalian lah ya gitu ya artikelnya. Jangan yang lebih tua dari kalian gitu artikelnya, even kalian belum lahir artikel itu udah ada gitu. Bahkan artikel-artikel tahun 88, 87, itu saya aja belum lahir artikel itu udah ada loh, hebat ya. Gitu ya. Karena apa? Kenapa artikelnya harus baru? Sebenarnya ya itu tadi memudahkan kalian, mungkin saja ada data-data yang memang kalian butuhkan di sana sehingga kalian nggak usah nyari lagi, gitu. Nah, mengetahui penulis atau peneliti yang ahli di bidang yang akan diteliti. Sebenarnya kajian pustaka seperti itu ya. Jadi kita akan melihat kalau kita melakukan suatu kajian pustaka, itu kita akan melihat, oh ternyata penulis ini ahlinya di bidang cangkang telur gitu ya. Atau yang ini ahlinya di bidang daun kelor. Yang ini ahlinya di bidang kewirausahaan. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari kajian pustaka itu seperti itu. Oh iya, karena kemarin saya melihat bahwa kalian itu, wah saya tutup ya, bahwa kalian itu ternyata sangat aktif bertanya ketika tidak langsung pertanyaannya ya. Kalau kalian di kelas pertanyaannya susah banget, harus ditunjuk gitu ya. Silahkan, di sini ada form pertanyaan, silakan kalian isi form pertanyaannya di situ jika ada pertanyaan. Jadi nggak usah nunggu saya selesai untuk presentasi, itu bisa kalian langsung tanyakan ya. Seperti biasa form pertanyaannya juga akan saya tutup sampai kalau form pertanyaan akan saya tutup sampai pukul 12. Oke, itu nanti saya langsung nanti kita akan diskusi yang lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya masih ada lagi fungsi dari tinjauan pustaka atau kajian pustaka itu adalah menunjukkan posisi penelitian kita dari roadmap pengembangan. Aduh Bu, roadmap lagi, apalah ini. Nah, jadi gini, dari kemarin juga ada selain dari anggota, pembimbing kalian itu ada yang nanya, ini anggota saya ada yang 4 orang. Nah, udah clear ya terkait anggota, jadi kalian nggak bingung lagi, aduh Bu, saya 4 orang bisa ngajuin hibah nggak? Gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah terkait apakah kalau penelitiannya terkait mungkin atau kalian penelitian atau pengabdiannya nggak sesuai dengan roadmap gimana, Bu? Lanjutkan saja, ya. Nggak usah mikirin roadmap-nya, UTM dan segala macam, lanjutkan. Yang penting apa? Yang penting proposal kalian jadi. Proposal kalian di-submit. Karena nanti akan ada form dari kami mata kuliah BMI, bukti bahwa kalian memang sudah mensubmit formnya atau mensubmit proposal kalian ya, jangan bohong. Ya, kita tidak menuntut kalian untuk langsung didanai, kita juga tidak menuntut kalian untuk menang atau apapun itu, paling enggak adalah kalian bisa merasakan bahwa ini loh kehidupan di kampus itu kerjaannya itu juga kayak gini, bukan hanya kita datang ke kuliah, lalu kita kalau kalian ikut organisasi oke lah enak ya kalau ikut organisasi, tapi bukan cuma kupu-kupu ya, kuliah pulang kuliah pulang, tidak seperti itu atau, kuliah nongkrong, kuliah pulang nongkrong, kalian kuliah pulang nongkrong, nggak kayak gitu. Ada juga kegiatan-kegiatan baik itu akademik maupun non akademik dan organisasi yang memang apa ya, bisa untuk meningkatkan soft skill kalian dan juga hard skill kalian. Karena apa? Karena akan menjadi suatu kerugian bagi kalian ketika nanti kalian lulus adalah kalian berpikir, "Saya bisa apa?" Itu ya. Nah, di sini salah satu fungsi dari kajian pustaka itu adalah menunjukkan roadmap atau posisi. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, kalau kalian melihat suatu artikel, nah mungkin, wah artikel ini sama nih, sama kayak penelitian saya. Nah, di situ kalian melihat,
oh di artikel ini ternyata sudah diteliti dan penelitiannya sudah dari tahun 2000. Kalau saya neliti sekarang kira-kira kebaruannya apa ya gitu loh. Dari situ kalian bisa melihatnya di situ. Kebaruan itu bukan hanya dari produknya, bukan hanya dari komoditasnya, tetapi juga bisa dari metodenya, mungkin dari tempatnya, bisa jadi dari apa, objek penelitiannya, itu, ya. Jadi tidak usah terlalu yang ya kami juga melihat bahwa kalian baru semester 1, jadi tidak perlu yang melihat kebaruan ini apa sih gitu. At least tempatnya baru jadi kalian bisa berargumen bahwa ini tempatnya berbeda dengan yang sebelumnya karena apa, di situ argumennya di situ ya. Yang kedua, sebagai sumber ide baru yang belum terpikirkan. Mungkin saja, mungkin ya kalau seandainya memang ini dulu tuh orang nggak kepikiran loh membuat penelitian atau membuat pelatihan terkait kewirausahaan karena mereka berpikir bahwa kewirausahaan itu memang sudah ada di dalam diri orang masing-masing gitu. Tapi ternyata secara teori tidak seperti itu, kewirausahaan itu memang harus dibangun. Kita nggak, ibaratkan Ibaratkan berlian yang harus diasah gitu loh. Kita nggak tahu kalau itu berlian kalau kita nggak ngasah. Begitu juga dengan kewirausahaan. Kita nggak akan tahu kalau kita punya jiwa kewirausahaan kalau memang tidak dibangun atau kita paksa untuk keluar. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sumber ide barunya atau yang seperti tadi tentang daun kelor atau membuat nasi jagung instan. Nah, itu bisa jadi. Kita kan terkenal apalagi di Madura ya, terkenal mungkin dengan jagungnya. Nah, gimana sih cara bikin, biar orang tetap mau makan nasi jagung, tapi nggak ribet-ribet masaknya. Nah, salah satunya seperti itu ya. Mengenal pendekatan baru yang belum diketahui. Nah, itu tadi, pendekatan ini lebih kepada ke metode. Jadi fungsi kajian pustaka terkait mengenalkan pendekatan yang belum diketahui, itu terkait adalah metodenya, ya, metodenya. Jadi mungkin, penelitian A dia menggunakan metode A, lalu peneliti kalian, "Oh saya mau pakainya metode yang B aja deh, kita bisa kok," gitu. Jadi terkait dengan metode, pendekatan baru bisa juga terkait dengan sampling-nya. Mungkin kalau dulu itu sampling-nya di daerah-daerah, di Jawa gitu, saya, sampling-nya itu orang Madura Bu, asli orang Madura. Nah itu bisa jadi pendekatan baru. Karena apa? Karena gini, seperti yang setahun belakangan ini sedang dikerjakan, saya sebagai anggota penelitian ternyata memang secara psikologis, secara budaya, eee, masyarakat di Pulau Madura itu memiliki psikologis dan sosiologi yang berbeda dengan masyarakat-masyarakat yang ada di Jawa. Nah, itu adalah pendekatan-pendekatan baru yang memang belum pernah orang tahu dan memang harus dibuktikan, seperti itu. Baik itu melalui wawancara, baik itu melalui penelitian-penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, selanjutnya adalah terkait, adanya bukti bahwa ada kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Itu tadi, nggak usah ribet lah nyari kebaruannya apa, silahkan kalau kalian seumpamanya membuat suatu makanan bedanya apa gitu, kalian buat roti, "Oh, roti saya itu dari tepung, tepungnya itu tepung sayur, Bu." Jadi sayur-sayuran, sawi, wortel, dan segala macam itu diolah jadi satu jadi tepung. Nah, roti saya dari tepung itu, Bu. Nah, nggak masalah seperti itu, bedanya di situ gitu. Kenapa kok pakai tepungnya tepung sayuran, kenapa tidak tepung terigu? Atau diganti kayak dulu pernah kita punya pengabdian masyarakat terkait, agribisnis UTM, punya program pengabdian masyarakat terkait tepung sukun. Jadi kita akan mengganti tepung terigu dengan tepung sukun gitu. Nah, di situ adalah salah satu bentuk kebaruan. Jadi nggak perlu bentuk kebaruan itu nggak perlu yang ribet-ribet kalian mikirin sampai harus menang Nobel gitu, nggak usah ya, nggak usah terlalu ribet. Nah, yang terakhir, nggak terakhir kayaknya deh, yang selanjutnya adalah memberikan keyakinan bahwa konsep dan kerangka pikir penelitian kita sudah benar karena sudah pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Terkadang seseorang itu melakukan sesuatu atau terkadang harus ada acuannya, itu tadi seperti saya bilang, walaupun sebenarnya kalian mikirnya bahwa, "Itu pemikiran saya," tapi kan pemikiran kalian itu sebenarnya kalian sudah pernah baca sebelumnya, tapi kalian lupa bacanya di mana, tapi sudah teringat di memori kalian, sudah teringat bahwa, "Oh iya itu maksudnya itu." Nah, ketika kalian mengungkapkan suatu pendapat, itu kan harus ada acuannya. Nah itulah contohnya kayak seumpamanya
daging sapi itu mengandung protein yang lebih besar dari daging ayam. Nah, buktinya apa? Itu kan harus ada. Bukan dari kalian aja yang bilang seperti itu. Sebenarnya daun kelor itu baik untuk kesehatan. Buktinya apa? Khasiatnya apa? Kalian dapat manfaat itu dari buku mana? Dari tulisan siapa? Itu yang fungsi dari kajian pustaka terkait memberikan memberikan keyakinan kepada orang lain bahwa ini benar loh gitu loh. Apa yang kita lakukan benar, pendapat kita yang tercantum di proposal itu tuh benar. Nah, ini petunjuk penulisan kajian pustaka, ada yang selengkap ini, ada juga yang tidak. Nanti kan saya tunjukkan kalau yang saya bikin tidak terlalu lengkap, tapi paling tidak apa yang saya buat itu bisa membandingkan bahwa oh, yang sudah dilakukan itu adalah seperti ini pada tahun sekian, yang tidak ada ini. Nah, jadi nanti di proposal saya harus ada gitu. Jadi kalau kalian berpikir bahwa, apakah Ibu pernah proposal penelitian maupun pengabdian masyarakat yang kita kerjakan, yang dosen kerjakan, itu sama seperti kalian. Hanya saja mungkin dari taraf kesiapan teknologi maupun dari segi expert dari keilmuannya itu yang berbeda, ya. Tapi formatnya itu hampir mirip, cuma lebih ribet kayaknya. Yang pertama adalah yang pertama adalah membahas topik utama dalam penelitian. Membahas topik utama dari penelitian. Kalau topik kalian terkait pupuk gitu, ya berarti ya topiknya nyarinya yang pupuk gitu. Kalau kalian topiknya adalah terkait komoditasnya, seumpamanya tadi, nah jagung, komoditas jagung, ya berarti kalian mencari kajian pustaka hasil olahan jagung. Kalau kalian mencari, yang tentang daun kelor, berarti harus hasil pustaka yang terkait olahan daun kelor. Kalau kalian terkait dengan pengembangan kewirausahaan, itu berarti kalian harus melihat kajian pustaka atau artikel-artikel terkait faktor-faktor apa saja sih yang menunjang seseorang untuk berwirausaha? Itu salah satunya seperti itu kajian pustakanya. Yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan. Kalau yang di artikel itu permasalahannya tentang apa? Lalu permasalahan saya tentang apa? Kira-kira saya bisa nggak ya menggunakan metode yang ada di artikel itu untuk permasalahan saya? Nah, itu mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga adalah membahas pentingnya topik dalam penelitian. Jadi kalau kita punya artikel acuan di kajian pustaka, itu kita tahu bahwa, oh ternyata apa yang kita teliti itu penting loh gitu. Oh ternyata metode yang kita gunakan itu penting untuk dilakukan karena memang lebih efektif. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya di penelitian saja membutuhkan kajian, tetapi juga di pengabdian pun seperti itu, terkait dengan kira-kira metode apa sih yang bisa membuat seseorang untuk tertarik dengan penyuluhan atau seseorang untuk tertarik mengikuti suatu workshop. Nah, itu. Lalu selanjutnya yang keempat adalah ambil artikel yang paling relevan. Jadi kalau kalian mempunyai proposal, contoh proposalnya seumpamanya adalah penyuluhan pembuatan hand sanitizer berbahan alami gitu. Lah, kalau kalian punya judul seperti itu, berarti artikel relevannya apa? Ya bahan-bahan alami. Contohnya adalah ada hand sanitizer, artikel terkait hand sanitizer. Jadi hand sanitizer ini fungsinya untuk apa sih? Kira-kira bahan apa saja sih yang bisa digunakan terkait dengan hand sanitizer itu sendiri? Lalu yang kedua, bahan alami. Yang dimaksud dengan bahan alami ini apa saja? Lalu yang nanti digunakan di penelitian atau pengabdian saya, itu bahan alami yang apa? Nah, seperti itu ya contohnya. Lalu contoh singkat lagi adalah terkait dengan, mmm, pengerapan bank sampah. Nah, kira-kira artikel yang cocok gimana sih? Artikel yang cocok adalah kalau di pengabdian paling gampang adalah kita lihat metodenya. Gimana sih metode yang tepat sehingga orang mau dipersuasi atau dipengaruhi sehingga orang mau buat bank sampah gitu.
Kadang kan kalau yang susah di pengabdian itu bukan teori dari beda dengan penelitian. Kalau penelitian itu kan kita harus melihat topiknya apa, permasalahannya apa. Nah, kalau di pengabdian itu terkait dengan metodenya. Kira-kira metode apa ya yang cocok untuk itu? Lalu kita juga bisa melihat terkait bank sampah. Kira-kira ada nggak sih artikel yang sudah apa ya, yang sudah ada terkait dengan pengelolaan bank sampah itu seperti apa? Karena kan bank sampah itu banyak sekali ya, banyak sekali jenisnya. Apa yang dijadikan objek yang dijadikan bank itu untuk dijadikan bank sampah itu kan banyak gitu. Kira-kira dari artikel itu kira-kira apa saja yang bisa saya jadikan untuk itu dan cara pengelolaan dari bank sampah itu sendiri seperti apa, itu ya. Lalu yang, contoh yang terakhir terkait dengan artikel yang relevan, coba terkait dengan penerapan atau pengimplementasian hidroponik. Kira-kira, eee, kira-kira jenis hidroponik itu ataupun pertama artikel yang terkaitnya adalah hidroponik itu apa sih gitu. Daerah-daerah mana saja sih yang bisa untuk hidroponik? Lalu untuk rangkaian-rangkaian hidroponik itu jenisnya apa saja? Dan butuh luasannya berapa banyak? Kalau seandainya sempit berarti kerangka yang seperti apa yang dibutuhkan? Seperti itu ya. Terus yang bisa ditanam menjadi hidroponik itu apa saja? Itu contohnya. Oke, selanjutnya adalah yang kelima, mencakup semua variabel yang relevan. Jadi, variabel-variabel apa saja sih yang mempengaruhi di sana yang ada di artikel itu harus dicatat juga. Maksudnya variabel itu apa? Ya, variabel itu adalah sesuatu yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi ketika kalian mempunyai seperti tadi terkait dengan hidroponik, itu yang mempengaruhi itu apa? Masyarakat. Contohnya masyarakat, berarti variabel di situ harus dicantumkan, variabel masyarakat itu mempengaruhi terhadap penerapan hidroponik. Lalu wilayah, itu adalah termasuk salah satunya contohnya variabel. Nanti kita lihat ya di tinjauan pustaka yang saya buat. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan menjelaskan hubungan antar variabel. Lalu yang terakhir merencanakan penulisan kajian pustaka. Jadi itu petunjuk untuk menulis kajian pustaka. Selanjutnya adalah organisasi kajian pustaka. Kajian pustaka itu ada yang terkait dengan topiknya, terkait dengan waktu penerbitannya, dan urutannya. Kalau topik berarti kita menyusun berdasarkan isu penelitiannya, hubungan antar isu, dan masalahnya yang akan diteliti. Jadi kalau kita melihat suatu artikel, itu adalah kita melihat kesamaan topik, itu kita akan melihat dari permasalahannya. Nah, masalahnya dan juga dari bagaimana sih mereka menjelaskan untuk penyelesaiannya, yaitu metodenya. Itu, kalau dari segi topiknya, kita melihat artikel dari topiknya. Kalau artikel dari waktu penerbitan itu adalah pustaka disusun berdasarkan waktu publikasinya. Jadi kalau kalian menyusun suatu kajian pustaka, kalau kalian biasanya kajian pustaka itu kan dalam bentuk kutipan ya. Nah, itu harus yang paling lama disusunnya dari yang paling lama dulu sampai yang paling baru, ya. Lalu urutannya adalah masalah, penyebab, dan solusinya seperti apa. Review disusun dari masalahnya apa, lalu penyebabnya apa, dan solusinya apa. Jadi ketika kalian mempunyai artikel, kalian lihat di bagian permasalahan itu, kalau kalian nggak nemu, "Bu, saya nemu jurnal." Tapi nggak ada masalahnya. Mbak, Mas, kalau kalian ada nemu jurnal seperti itu, permasalahan yang mereka cantumkan itu ada di bagian latar belakang. Kalau kalian nggak nemu biasanya di abstrak itu ada, di bagian apa? Tujuan. Jadi kalau kalian menemukan suatu jurnal, itu tidak ada rumusan masalah, Bu, di saya tuh ada rumusan masalah. Di proposal kami ada permasalahan, tetapi di jurnal yang saya acu itu nggak ada permasalahan. Ada. Di bagian mana? Di bagian tujuannya. Biasanya kalau tidak ada bab khusus terkait permasalahan, permasalahan itu masuk di latar belakang. Ya, di latar belakang biasanya di paragraf-paragraf terakhir sebelum metode itu ada
penelitian ini dilakukan atau pengabdian ini dilakukan bertujuan untuk itu adalah masalah sebenarnya, tapi dalam bentuk pernyataan. Jadi kan tujuan itu adalah untuk menjawab suatu permasalahan. Nah, itu dia masalahnya. Nah, kita lihat permasalahannya, lalu kita lihat penyebabnya apa di sana, pasti ada penyebabnya dan solusinya. Solusi itu nanti diselesaikan dengan apa? Dengan metode. Nah, metode kajian pustaka. Yang pertama, tidak semua aspek dalam penelitian dibahas, fokuskan pada hal yang relevan. Ya contohnya kayak tadi, kalau kalian punya artikel terkait daun kelor, jagung. Jagungnya ini bukan jagung komoditas ya, tetapi jagung olahan. Nah, itu ambil saja yang penting-penting. Kalau kalian pengen lihat, saya cuma pengen lihat kandungan dari daun kelor, ya udah itu aja yang kalian ambil dari artikel itu. Nggak usah semuanya kalian ambil. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk men-screening jurnal. Jadi jangan jangan tiba-tiba kalian nyari jurnal, kalian baca dari abstrak sampai daftar pustaka. Yang ada kalian ada, "Ibu capek saya baca," atau "Pak saya capek baca jurnal, 10 jurnal saya baca." Ya iya kalian baca semuanya. Jadi kalau kalian mau membuat kajian pustaka, itu silakan di-screening saja. Cari kok masalahnya apa, cari penyebabnya apa, metode penyelesaiannya apa, seperti itu. Jadi bukan terus semuanya kalian baca detail, enggak. Sampai 3 hari 3 malam, sampai seminggu, sampai ujian selesai nggak kelar-kelar, apalagi kalau bahasa Inggris, kelar hidup kalian ya. Lalu yang kedua adalah tinjauan komprehensif terhadap aspek yang diteliti. Jadi kalian itu harus fokus di aspek, fokusnya adalah di aspek yang akan kalian teliti. Kalau seandainya kalian akan meneliti contohnya adalah terkait tadi pembuatan pembuatan makanan instan dari nasi jagung, ya berarti tinjauannya adalah terkait yang pertama kan pengolahan jagung. Jadi ketika jagung itu sebagai komoditas, kandungannya apa saja, ketika jagung itu sudah diolah, itu kandungannya apa saja. Lalu variabel-variabel yang mempengaruhi untuk jagung itu bisa berubah menjadi makanan instan atau menjadi tepung, itu apa saja? Itu. Seharusnya pembimbingnya akan mengarahkan ke situ untuk tinjauan pustaka ya. Lalu yang ketiga itu adalah beberapa pengertian dasar dan teori perlu disebutkan, tetapi uraian panjang lebar tidak diperlukan. Jadi ketika kalian ada suatu teori, berarti ini ada hubungannya terkait pengutipan. Nah, ketika kalian mengutip, nggak usahlah ngutipnya semua satu artikel 8 halaman kalian kutip, tidak, diparafrase saja. Kalau memang harus ada kutipannya. Oke, tahapan dalam penulisan kajian pustaka. Yang pertama, tetapkan permasalahan dan lingkup studinya. Yang kedua, tentukan pustaka yang akan direview. Jadi, jangan sekali-sekali kalian mencari artikel yang bahkan kalian nggak tahu topik kalian apa. Tentukan dulu judul kalian, tentukan topik kalian, baru kalian cari artikelnya. Kenapa? Karena judul dan topik kalian itu akan membatasi kalian untuk mencari jenis artikel. Kalau kalian tidak ada judul, kalian nggak tahu topiknya apa, kalian akan melanglang buana secara liar. Traveling kalian kemana-mana, sampai ke langit ketujuh. Nggak akan itu kalian nemu dan adanya cuma capek aja. Karena apa? Karena terlalu banyak bahan bacaan. Dan itu belum tentu semuanya relevan. Jadi kalian tentukan dulu topik dan judulnya apa, lalu kalian tentukan pustakanya apa. Nah, dari sekian banyak pustaka yang yang kalian baca itu kan pasti ada nanti yang juga akan kebuang lagi gitu kan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah klasifikasikan pustaka dengan isu dan permasalahannya. Jadi ketika kalian sudah menentukan topiknya, lalu kalian cari yang relevan dengan dengan topik kalian, lalu kalian klasifikasikan. Oh, kalau yang jurnal ini dia masalahnya ini, jurnal ini masalahnya ini, jurnal ini masalahnya ini. Ternyata 3 jurnal masalahnya sama, kalian kelompokkan jadi satu. Oh, ini masalahnya sama. Lalu ada jurnal baru, oh ini baru nih masalahnya. Kalian kelompokkan lagi gitu. Jadi kalian tahu.
Saran saya ketika kalian melakukan kajian pustaka atau tinjauan pustaka, judul artikelnya tolong diubah sesuai dengan judul aslinya. Biasanya kalau kita mendownload ya, biasanya kan pakai kadang ada yang kode-kode gitu ya, judulnya, ada yang tidak, apa namanya, ada yang bukan judul aslinya. Nah, kalau bisa sih untuk kerapian kalian dan kalian nggak bingung, tolong dibuatnya itu yang sesuai dengan judulnya. Lalu yang keempat itu adalah identifikasi isu utama yang Anda temukan dan belum ditemukan solusinya. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya itu adalah, mmm, kira-kira dari artikel itu yang belum terselesaikan apa ya? Oh, ternyata udah terselesaikan semua, ya udah kalau sudah terselesaikan. Kalau sudah terselesaikan berarti kan kalian hanya mengadaptasi dari artikel itu. Kalau toh belum ada solusinya, itu akan menjadi notes buat kalian, itu menjadi catatan untuk kalian bahwa, "Oh, ternyata yang belum dibahas tahun sekian tuh ini, kira-kira kalau saya bahas sekarang gimana ya?" Nah, tulis draft kajian pustakanya, harus ditulis ya. Jadi ketika kalian sudah mengumpulkan bahannya, lalu kalian tulis draft-nya, baik itu dalam bentuk uraian maupun dalam bentuk tabel. Nanti saya akan tunjukkan kok, maksud dari dalam bentuk uraian seperti apa, dalam bentuk tabelnya seperti apa. Kajian pustaka kalau nggak kalian tulis, nggak akan kalian bisa membuat kajian pustaka, bingung kalian nanti. Yang terakhir adalah baca. Baca lagi kajian pustakanya, karena kajian pustaka itu penting kalau kalian nanti seandainya, kalian itu diterima, itu akan menjadi dasar teori kalian, iya, itu akan menjadi dasar teori kalian, tuh ya. Jadi baca lagi, udah sesuai nggak ya kajian pustakanya, gitu. Nah, ini adalah urutan kajian pustaka. Sebelum itu sebentar, saya pengen tahu ada yang udah nanya belum ya? Atau ada yang mau sharing atau ada yang mau nanya silahkan secara langsung, bisa di-unmute sendiri. Mau tanya. Ya sebutkan nama, saya karena sana saya lagi lihat Google Form, Mas. Ada yang mau tanya? Oke, BMI. Kalau belum ada yang nanya, nah, Mau tanya, ya, siapa? perkenalkan nama saya Yoga Fian Oke, dari kelas. Mau tanya, kan terkadang dalam jurnal kan ada kayak kata-kata yang dikutip, Bu. iya, Terkadang kata yang dikutip dengan kata-kata dari atau pendapat dari penulisnya itu terkadang dalam paragraf. Nah, itu boleh nggak, Bu? Sebenarnya. Nah, kita gimana, Bu? oke. Bisa diulangi lagi nggak, Mas? Putus-putus. Wah, kacau saya presentasi besok ini ya. Ya sudahlah. Ya coba diulangi lagi, Mas. Saya cuma dengar ke bahwa, dari pendapat dari penulis, kenapa pendapat dari penulis ya? Kan terkadang kata-kata yang dikutip dengan Mhm, pendapat penulis itu mhm. nah itu terus cara kita nanti gimana? Mulai nulis kutipannya Oke. Eh, saya nggak tahu, gini, kalau kita mau ngutip, itu kan seminggu, 2 minggu yang lalu saya sempat membahas terkait dengan kutipan. Sebenarnya paling aman itu untuk menghindari yang namanya plagiasi itu adalah paling enggak kita kalau seandainya, "Bu, kalau kita ngutipnya ngutip langsung satu paragraf," gitu ya. Boleh nggak sih sebenarnya kita ngutip satu paragraf?
Sebenarnya kalau dari kajian ilmiah itu sebenarnya jangan, karena itu pasti akan masuk ke plagiasi. Cuman memang ada beberapa, apa istilahnya ya, kayak kemarin itu kalau memang sudah 5 baris boleh, silahkan. 3 baris boleh. Nah, tapi memang paling aman kalau ngutip itu boleh nggak sih kita ngutip? Boleh, tapi paling amannya kalau kita mengutip tulisan orang itu adalah, ngutipnya jangan langsung blek semuanya. Gitu. Jadi istilahnya kayak kita merangkum sendiri atau kita parafrase. Kita merangkum sendiri dalam artian kita udah baca, lalu kita tulis ulang. Susunannya berbeda. Atau bisa jadi ada kata sambung yang kita ganti, yang awalnya menggunakan adapun menjadi walaupun, atau menggunakan dan menjadi apalah kata lain yang sepadan gitu, atau kita tambahkan kata-kata yang lainnya, kata sambung lain, sehingga, menjadi, dan segala macam. Atau mungkin kita diparafrasekan saja, kalau diparafrase itu gimana? Jadi kalau diparafrase itu ada suatu istilah, ada suatu pengertian. Nah, contohnya kayak kemarin, pengertian agribisnis menurut siapa? Menurut Kementerian Pertanian adalah bla 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 bla. Nah, di situ kita kan baca bahwa terkait dengan agribisnis itu adalah terkait dengan subsistem hulu, hilir. Nah, setelah kita baca, itu kita salin menggunakan kata-kata kita sendiri. Jadi menurut Kementerian Pertanian, agribisnis adalah serangkaian subsistem yang mulai dari, nah itu kan tidak ada di Kementerian Pertanian, itu boleh seperti itu. Itu akan mengurangi dari plagiasi. Jadi sebenarnya kita boleh kok mengutip artikel orang lain, tetapi setidaknya kita tetap harus melihat bahwa apa yang kita kutip itu kalau bisa menghindari plagiasi. Gitu. Oke, makasih Mas Yoga. Nih, ada lagi pertanyaan. Saya baca pertanyaan dulu ya. Yang pertama, untuk teknik atau teori yang digunakan di proposal hibah pengabdian itu biasanya meliputi apa saja ya, Bu? Nah, biasanya kalau di proposal hibah, pertama, kalian bisa melihat dari judul kalian. Dari judul kalian itu yang akan kalian kegiatan yang akan kalian lakukan apa sih? Apakah kalian melakukan penyuluhan terkait kewirausahaan? Berarti di situ adalah teori kewirausahaan itu harus ada di situ. Teori kewirausahaan itu apa sih? Yang disebut kewirausahaan apa sih? Faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah metodenya. Metode kalian dalam melakukan pengabdian itu. Jadi kan kalau kalian lihat, ada nggak sih Bu jurnal pengabdian masyarakat? Ada. Jurnal pengabdian masyarakat itu ada. Ya, di situ bisa kalian lihat kira-kira ketika mereka melakukan pengabdian itu tekniknya apa saja sih yang mereka lakukan? Nah, apakah mereka melakukan demo plot? Apakah mereka melakukan workshop? Apakah hanya mereka melakukan penyuluhan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kalian pengabdiannya adalah membuat sesuatu yang baru, contohnya seperti eh, membuat hand sanitizer, membuat pupuk organik, membuat makanan olahan seperti dari nasi jagung instan, lalu nasi jagung instan enggak deh, atau mungkin daun kelor lah mungkin kalian olah menjadi apa. Nah, kalau seandainya pengabdiannya bentuknya seperti itu, teorinya seperti apa? Yang pertama, kalian lihat komoditas kalian. Kalau komoditas kalian sebenarnya daun kelor, ya berarti kalian melihat kira-kira daun kelor ini dia termasuk khasiatnya apa saja sih? Manfaatnya apa saja? Dia sudah diolahnya itu daun kelor itu sudah diolah apa ya? Sudah diolah menjadi apa saja? Kandungan-kandungan yang ada di daun kelor apa? Nah, sama seperti tadi. Kayak hand sanitizer, saya bilang. Hand sanitizer itu pengertiannya apa sih? Apa kandungan-kandungan yang boleh ada di hand sanitizer dan tidak boleh ada di hand sanitizer? Lalu yang disebut dengan bahan alami itu seperti apa? Lalu kayak tadi juga ada terkait dengan pupuk organik. Nah, kalau terkait dengan pupuk organik adalah bisa seperti teorinya terkait apa sih pengertian pupuk organik. Lalu kandungan-kandungan di pupuk organik yang membedakan dengan organik itu apa sehingga masyarakat harusnya menggunakan. Itu dari kajian pustaka ya, dari artikel. Jadi kalian nggak usah terlalu mikir, aduh susah nyarinya, cari di artikel ilmiah.
Lalu yang kedua, terkait dengan kalian ingin membuat pupuk organik dari apa? Dari sampah. Ya, sampahnya sampah apa? Kira-kira sampah itu efeknya apa sih? Semuanya dari kotoran sapi, anggap saja. Dari kotoran sapi dibuat pupuk organik. Nah, kira-kira plus minusnya kotoran sapi itu apa? Itu ya, artikel apa namanya, teorinya. Kalau metode sama saja, metode bisa kalian lihat terkait metode adalah ternyata untuk kegiatan yang seperti ini, kegiatan pengabdian yang seperti ini lebih cocoknya menggunakan metode workshop, menggunakan metode demo plot, menggunakan metode FGD. Nah, itu terkait dengan metodenya. Kalau ini pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua, terkait mitra yang dijelaskan, apabila tidak ada komunitas di desanya dan data diperoleh dari tanya jawab secara daring, namun ada buktinya, bolehkah Bu? Boleh. Kalau nggak ada komunitas, hanya ditulis pengangguran dan ibu rumah tangga. Boleh. Jadi kalian mengelompokkan ibu rumah tangga, mungkin kalian bisa nanti adalah kira-kira dia ibu rumah tangga di daerah mana sih? Terus yang kira-kira kalian menjadikan koordinatornya siapa? Perlu ada koordinator, Mbak. Kenapa? Jadi kalau seandainya di sana nggak ada PKK, nggak ada arisan, nggak ada pengajian, tapi kalau seandainya ada pengajian, boleh loh kalian masuk ke pengajian. Biasanya kan ibu-ibu ada ya, atau bapak-bapak itu kan ada pengajian ya, apa istilahnya kalau di Madura kamrat gitu loh. Nah, di Jawa ada atau enggak sih? Jadi itu boleh sebenarnya dan harus ada koordinatornya. Kenapa sih harus ada koordinatornya? Gini ya, Mbak, Mas, kenapa harus ada koordinator? Karena nanti koordinator itu yang akan menjadi, apa ya, istilahnya akan menjadi penghubung kalian dengan masyarakat yang di sekitarnya, gitu loh. Ya, silakan Alfi, kenapa? Bu, izin bertanya ya, Bu, ya. Mhm, Misalnya proposal itu PKK, tapi nggak mhm. ada PKK itu gimana? Tapi adanya yang katanya Ibu pengajian itu kan nggak sesuai dengan proposal akhirnya. PKK, apanya yang PKK, Mas? Proposalnya itu tentang Heeh, PKK, mhm. tapi nggak ada ganti pengajian, apa merubah semua? Kalau judul kalian itu mencantumkan dengan PKK dan dari awal kalian identifikasinya PKK, berarti objeknya harus diubah, gitu. Kalau seandainya di judul, sebenarnya kalian tidak fokus karena gini, sebenarnya kalau memang kalian sudah menulis terkait dengan, "Bu, di situ saya awalnya mau nulis terkait dengan PKK," tapi ternyata nggak ada PKK, Bu, di sana. Ya objeknya saja diubah. Objeknya PKK itu diubah. Bukan proposal kalian bukan kegiatan proposalnya, tapi objek kalian untuk melakukan kegiatan itu yang diubah, gitu ya. Tapi tetap walaupun kalian kalau ibu rumah tangga boleh nggak? Boleh, tapi siapa sih yang bisa dijadikan koordinator? Gitu loh di situ. Karena nanti kalau nggak ada koordinatornya, kalian akan susah untuk mengelompokkan ibu-ibunya, mungkin akan melompokkan untuk ketemu itu tadi itu loh, itu. Jadi nggak harus harus ketua, haruskah ketua kelompok, haruskah ketua PKK, ya enggak, yang penting mau jadiin koordinator nggak apa-apa, gitu ya. Oke, sudah Mas Alfi? Sudah, Bu. Terima Oke, kasih. sama-sama. Oke, kita lanjutkan lagi itu tadi ya, jadi boleh nggak kalau datanya dari tanya jawab, tapi ada buktinya, boleh. Jadi data itu bukan hanya dari internet ya, bukan hanya data dari yang kalian bentuk tabel-tabel segala macam, tidak. Jadi yang namanya data itu bisa jadi dari interview, dari tanya jawab, itu bisa jadi data. Jadi kalian nggak usah yang terlalu, apa ya namanya, bukan berarti yang namanya data itu nggak boleh tanya jawab, boleh ya. Data itu namanya data apa? Itu namanya data kualitatif. Tahun depan, semester depan kalian di statistika akan belajar terkait dengan data. Data itu macamnya apa saja. Nah, salah satunya kalian tanya jawab itu termasuk data. Lalu yang ketiga, pengumpulan 2 hard ke BAK, apa kita harus ke kampus dan minta tanda tangan lalu ke BAK. Kalau untuk tanda tangan pembimbing, itu dikonsultasikan dengan pembimbingnya. Nah, kalau seandainya proposal, itu kan sebenarnya proposal bisa dikirim ya, atau kita nitip sama teman kita untuk mengumpulkan proposal hard copy-nya. Nah, untuk TTD itu harus dikonsultasikan. Jadi, Bu, atau Pak, saya satu kelompok tidak ada yang di Madura.
Atau mungkin pembimbing kalian itu ada yang tidak di Bangkalan atau ada yang tidak di Madura, Mas. Ada yang ada di Bogor, ada yang di Malang, ada yang di Jogja gitu kan nggak mungkin kan kalian ketemu. Jadi dikonsultasikan saja kalau seandainya TTD-nya bagaimana gitu ya. Tapi setahu saya pasti kan TTD-nya adalah TTD virtual ya, elektronik ya, nggak langsung. Apakah ada batas jumlah artikel atau buku yang diambil untuk jadikan kajian pustaka? Nggak ada. Mau kalian 30, mau kalian 100 nggak masalah. Mau 1, mau 2 ya monggo silahkan. Jadi nggak ada batasan minimal maksimalnya untuk kajian pustaka ya. Lalu, oke, saya menjumpai ketika mencari jurnal di Google, tapi isinya itu misalnya gambaran umum saja. Apakah bisa dipakai jurnal tersebut, Bu? Biasanya kalau kalian nemu gambaran umum aja di Google Scholar, coba kalian copy paste judulnya ke Google. Kalau memang yang muncul cuma gambaran umum, berarti memang dibatasi aksesnya. Karena memang ada beberapa jurnal atau skripsi, hasil penelitian ya, hasil laporan penelitian baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi itu yang dibatasi. Jadi yang muncul di sana, ada yang muncul aja itu cuma pendahuluan aja. Ada yang muncul itu adalah penelitian saja, hasil dan pembahasan atau gambaran umumnya. Boleh nggak Bu saya menggunakan? Kalau kalian tahu siapa penulisnya, judul artikelnya apa, silahkan digunakan. Tetapi kalau kalian tidak tahu, jangan digunakan karena itu nanti tidak akan bisa masuk ke dalam daftar pustaka dan kalau seandainya masuk dicek plagiasi bisa plagiasi kalau kalian tidak memasukkan itu ke daftar pustaka. Jadi perlu diingat setiap referensi, setiap hasil kajian pustaka kalian harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Lalu selanjutnya adalah apakah judul proposal tidak boleh disingkat? Saya nggak pernah bilang judul proposal. Kalau saya pribadi, proposal hibah kalian itu boleh menggunakan singkatan apapun. Saya nggak tahu siapa yang melarang apakah Pak Andri yang melarang, saya juga kurang tahu, tapi menurut saya untuk kalian membuat judul itu boleh menggunakan singkat akronim gitu loh. Kalau kalian nyari contoh-contoh PKM yang ada yang sudah didanai, nah itu kan boleh menggunakan namanya singkatan. Jadi ada suatu singkatan, nanti singkatannya apa, akronim, lalu singkatannya apa, itu boleh seperti itu. Terutama di pengabdian masyarakat, itu akan paling bagus kalau kalian menggunakan akronim-akronim tertentu. Jadi boleh kok ya, ada akronimnya, bukan singkatan, ada akronimnya. Urgensi itu apa? Muncul deh pertanyaan urgensi, dengerin lah. Dengerin itu, ini rekaman saya minggu lalu. Urgensi itu adalah kepentingan, dalam artian kedaruratan lah. Urgent itu darurat ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi kepentingan kalian, pentingnya kalian nulis itu tuh apa sih gitu. Kalau kalian bikin pupuk terkait dengan pengabdian pupuk organik itu pentingnya apa kalian bikin itu. Kalian bikin nasi jagung instan, pentingnya apa kalian bikin nasi jagung instan itu. Itu maksudnya urgensi, contohnya seperti itu. Kayak pengolahan daun kelor, penting nggak sih daun kelor diolah buat masyarakat? Emang pentingnya buat masyarakat apa sih daun kelor? Nah, itu urgensi. Oke. Lalu, terkait tentang pemanfaatan lidah buaya, walaupun boleh Mbak, ya jadi gini, kalau seandainya Bu, kita ini kan proposalnya pengabdian, bukan proposal penelitian. Boleh nggak sih kalau saya itu memasukkan terkait hasil penelitian? Ya boleh. Itu nanti ketika kalian pengabdian, kalian sebenarnya buat hand sanitizer dari bahan alami. Kalian kan akan pengabdian, kalian akan mencontohkan kepada masyarakat, Bapak, Ibu, ayo kita buat hand sanitizer dari bahan alami. Biar apa? Biar apa ya, biar tidak terkontaminasi kimia-kimia terlalu banyak gitu. Hand sanitizer aja udah ada alkoholnya, kalau kita pakai yang bahan-bahan bahan-bahan non alami, mau jadi apa tangan kita? Intinya gitu kan. Nah, untuk kita meyakinkan masyarakat bahwa bahan alami itu bisa digunakan untuk hand sanitizer, itu kan perlu ada artikel dan artikelnya itu kan dari penelitian. Boleh
pengabdian itu. Jadi kita akan melihat ternyata Bapak, Ibu nih ya, yang menurut penelitian, bahan ini contohnya mungkin daun kelor jadi hand sanitizer atau lidah buaya jadi hand sanitizer. Daun kelor tuh manfaatnya tuh seperti ini. Atau lidah buaya manfaatnya seperti ini. Sehingga kita mau buat hand sanitizer dari itu. Nah, itu nggak apa-apa. Lalu selanjutnya proposal minta TTD Wadek, kita nggak boleh ke kampus sekarang, itu ya tanyakan itu sama pembimbingnya. Bu, saya mau minta TTD Wadek, Bu, gitu ya. Sekarang lagi pandemi, survei di daerah diteliti katanya dengan anggaran hibah. Kalau survei sebenarnya gini, ada beberapa daerah yang membatasi, ada yang tidak dibatasi. Contohnya seperti saya kemarin, itu saya in the middle of the pandemic juga, penelitian. Dan memang kita mengumpulkan orang tidak terlalu banyak. Jadi memang kita mengumpulkan orang cuma 15, 10 gitu. Lalu ya udahlah ya, ini udah rahasia umum dalam artian bahwa kita pakai masker belum tentu masyarakatnya pakai masker, tetapi kita paling enggak kita tetap mencontohkan kepada mereka ya, intinya itu. Sebenarnya kalau pandemi survei, saya juga survei kok, Mas. Sebenarnya dilihat dari daerahnya. Kalau memang daerahnya itu adalah daerah yang sebenarnya kayak kalian di Surabaya itu terlalu rawan, ya jangan survei, gitu ya. Kalau memang kayak di saya, di daerah Madura yang memang kayak nggak ada apa-apa, jadi saya tetap jalan tapi tetap menggunakan ya pakai masker. Kalau saya biasanya kalau keluar biasanya pakai masker, pakai kacamata gitu. Walaupun masyarakatnya ketika kita FGD nggak pakai itu ya, dari kitanya sendiri. Oke, boleh ya, boleh. Jadi apa namanya, anggaran anggaran transportasi itu boleh masuk, ya, boleh masuk ke biaya. Kalau kalian nggak masukkan, terus kalian mau ngisi BBM, itu dapat dari mana? Ya, kalian mau ngeluyur-ngeluyur ke mana, itu dapat dari mana? Kalau nggak dimasukin anggaran. Anggaran 5 sampai 7 ya, apa 7,5? 5 sampai 7,5 itu bukan cuma ngeprint doang, Mbak, Mas, ya. Itu juga buat anggaran, biaya akomodasi kalian, gitu loh. Akomodasi itu salah satunya adalah biaya transportasi, gitu. Kalau kalian menganggarkan, "Bu, boleh nggak sih konsumsi juga masuk, Bu?" Eh, Coba kalian lihat di proposal hibahnya, di ininya, di panduannya, ada ini nggak, ada apa istilahnya, coba silakan dibuka proposal, apa namanya, panduan hibah, ada nggak ketentuan-ketentuan atau pengecualian-pengecualian? Nah, kalau seandainya situ nggak ada pengecualian, kalau ada pengecualian sebenarnya penge konsumsi boleh masuk, ya silakan masuk, gitu. Karena memang setiap hibah, ya, setiap program hibah itu memiliki karakteristik tersendiri. Ada yang boleh masuk konsumsi, ada yang tidak boleh masuk konsumsi. Sebenarnya kalau kalian kayak minjem kamera, kalian minjem laptop, itu ada yang boleh masuk, ada yang nggak boleh masuk. Jadi coba kalau seandainya di proposal itu, Bu, di proposal nggak ada, ya silahkan masukkan, nggak apa-apa. Sorry, di panduan ternyata tidak, Bu, itu bukan pengecualian, ya udah masukkan, nggak apa-apa. Tapi yang relevan. Jangan tiba-tiba konsumsi untuk 25 orang. Lah, lagi pandemi-pandemi gini Anda ngumpulin 25, di kampus aja ngumpulin 20 loh. Nah, gitu. Jadi relevan tidaknya ya, seperti itu. Oke, saya ini dulu ya, saya lanjutkan dulu. Urutan dari kajian pustaka. Yang pertama adalah teorinya. Kita melihat teorinya, lalu kita melihat output penelitiannya. Outputnya apa ya kira-kira? Hasilnya ya. Lalu metodenya seperti apa yang digunakan. Lalu aplikasi atau implementasinya. Lalu integrasi riset terdahulu. Kritik terhadap risetnya. Hubungkan topik yang relevan dan identifikasi isu sentral. Apakah 8-8-nya ini harus ada, Bu, di kajian pustaka? Tidak sih. Ketika saya membuat kajian pustaka, tidak 8-8-nya ada di situ. Jadi ada yang ada semuanya seperti teori itu ada, metode itu saya biasanya ada. Aplikasi itu
Kalau di jurnal yang nggak ada, ya kita nggak usah nambahkan. Aplikasi itu biasanya dalam bentuk implementasi atau dalam bentuk saran, misalnya ada. Lalu integrasi dengan riset terdahulu itu ada ada yang tidak. Jadi memang ke-8 ini tidak harus ada semua di kajian pustaka. Boleh ada, boleh juga tidak. Nah, ini membuat hubungan antar riset. Biasanya kalau di kajian pustaka itu kan kita menggabungkan antara satu artikel dengan artikel lainnya. Bisa jadi antara satu artikel dengan artikel yang lain itu memiliki hubungan persetujuan. Kata-katanya ya seperti ini. Penulis B menyatakan, penulis C menyatakan, ternyata penulis A dan penulis C itu memiliki pendapat yang sama bahwa pengertian hand sanitizer adalah seperti ini, atau manfaat dari daun kelor adalah seperti ini. Nah, itu adalah persetujuan atau persamaan yang bisa kalian buat kalimatnya di kajian pustaka. Atau perbedaan. Penulis A berpendapat seperti ini, lalu penulis C berpendapat seperti ini. Nah, itu perbedaan. Ini tabel rangkuman kalau kalian bentuknya adalah tabel. Tapi tadi saya bilang kan ya, saya membuat kajian pustaka, ada yang bentuknya tabel, ada juga yang bentuknya dalam bentuk uraian. Nah, biasanya di situ penulisnya siapa, nama file, oh ada nama file. Penulisnya siapa, lalu metodenya, sampelnya berapa, analisis datanya, hasilnya, lalu temuan utamanya, dan saran penelitian ke depannya. Biasanya kajian pustaka seperti itu, tetapi ada juga yang tidak seperti ini. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini contoh dari kajian pustaka. Bahasa Inggris? Enggak. Nanti punya saya enggak bahasa Inggris ya. Contohnya tidak berbahasa Inggris, kajian pustakanya. Cuman contoh kajian pustaka itu seperti ini. Kita lihat, semuanya di sini ada topik terkait dengan warna. Oh, pengertian warna menurut ini penulisnya, sampelnya. Ini penulisnya, ini sampelnya, lalu ini adalah lingkungan yang diteliti, metodenya. Oh, hasilnya itu warna itu seperti ini. Lalu begitu juga dengan penulis kedua. Nah, ini adalah contoh penulisan dari tinjauan pustaka dalam bentuk tabel. Jadi kita mensitasi dari penulisnya siapa, dia menggunakan sampel berapa, objeknya atau tempat dia meneliti itu di mana, metodenya apa, dan hasil dari atau kesimpulan dari penelitian mereka itu apa. Sumber-sumber pustaka yang pertama bisa jadi jurnal. Sudah sering ya kalian melihat terkait dengan jurnal? Karena memang jurnal ini adalah sumber utama. Jadi kumpulan artikel ilmiah yang melalui proses review seorang pakar. Biasanya jurnal itu mencakup pada topik-topik yang sebidang. Misalnya kalau agribisnis, ya agribisnis semua isi jurnalnya. Jadi kan saya bilang, kalau untuk pengabdian masyarakat, silakan cari jurnal-jurnal Abdimas atau jurnal-jurnal pengabdian masyarakat. Ya kan? Jurnal itu adalah suatu rujukan yang tertinggi. Kenapa? Karena memang di situ ada proses reviewnya dan juga dia diterbitkan secara masif, secara massal. Sehingga itulah kenapa ketika kalian disuruh untuk mensitasi atau kalian melakukan kajian pustaka, itu kalian menggunakan jurnal. Karena memang bukan laporan penelitian seperti skripsi ya, karena memang karena jurnal itu dipublikasikan. Nah, biasanya di jurnal itu juga kita bisa menemukan sumber data, itu yang penting ya. Lalu yang kedua, itu adalah laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian itu output hasil penelitian. Contohnya ya kayak kita skripsi, tesis, disertasi, atau laporan-laporan hasil penelitian hibah penelitian, hibah pengabdian, itu adalah laporan hasil penelitian. Biasanya ada yang nanti dijurnalkan, ada juga yang tidak dijurnalkan. Jadi laporan hasil penelitian itu tidak tarafnya itu di bawahnya jurnal karena memang karena laporan hasil penelitian itu biasanya tidak dipublikasikan secara massal, secara masif. Kecuali kalau nanti dia dibentuk dalam bentuk jurnal, baru itu bisa menjadi yang namanya artikel ilmiah jurnal. Lalu yang selanjutnya adalah artikel seminar. Jadi sebenarnya seminar itu adalah suatu artikel ilmiah, baik itu dalam bentuk jurnal maupun ada artikel bukan jurnal. Jurnal itu berarti sudah dipublikasi. Kalau artikel seminar itu adalah laporan hasil penelitian
yang kita presentasikan dalam suatu forum ilmiah, baik itu di workshop maupun itu di seminar, baik itu seminar internasional maupun seminar nasional. Itu artikel seminar. Jadi dari laporan hasil penelitian, lalu kita akan melakukan seminar itu bukan seminar dalam bentuk monef ya, monitoring evaluasi, bukan. Jadi seminar yang kita lakukan itu dalam bentuk kalau kita seminar di luar gitu, kayak seminar-seminar internasional atau seminar nasional. Nah, kita akan memberitahukan kepada khalayak umum bahwa, "Ini loh hasil penelitian yang sudah kita lakukan." Itu namanya artikel seminar. Selanjutnya adalah review. Review itu biasanya adalah suatu karya tulis yang mana isinya itu mengkritisi ataupun memberikan apa ya, membahas terkait suatu artikel ataupun suatu buku. Itu adalah review. Lalu yang terakhir adalah bukan yang terakhir, yang kelima adalah buku referensi. Ya, buku referensi itu ya buku yang kalian gunakan. Lalu yang terakhir itu adalah dari sumber internet. Hati-hati, saya ingatkan kembali lagi, ketika kalian menggunakan sumber internet, tolong gunakan sumber internet yang terpercaya. Jangan menggunakan blog pribadi atau bahkan dari Wikipedia, WikiHow, dan sejenisnya. Nah, ini contoh-contoh penulisan kutipan menghasilkan. Nah, kutipan-kutipan seperti ini biasanya di tinjauan pustaka atau ya di tinjauan pustaka. Nah, untuk pencarian pustaka, komponen dasar dari citasi pustaka itu adalah ada namanya atau inisialnya, ada tahun publikasinya, ada judulnya, ada tempatnya. Nah, itu ya. Dan ini adalah catatan. Setelah review literatur, buat ringkasan apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang seharusnya kalian lakukan. Semua artikel harus dicantumkan di daftar pustaka. Jangan sampai ada yang terlewat satupun, karena ketika tidak ada di daftar pustaka, maka plagiasi kalian akan meningkat. Yang ketiga adalah ingat Anda menyatakan bahwa penelitian yang akan Anda lakukan itu penting. Kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kalian di terutama di urgensi, itu harus kalian tekankan bahwa itu penting. Didukung dengan apa? Didukung dengan kajian pustaka yang sudah kalian lakukan. Lalu adalah buat kerangka pemikiran dan hipotesis dari kajian pustaka. Ini kesalahan umum yang kalian biasa lakukan di dalam kajian pustaka, tidak disusun secara logis, lompat-lompat, tidak fokus pada bagian yang penting. Itulah kenapa, jika memang kesulitan untuk membuat kajian pustaka dalam bentuk, apa istilahnya, dalam bentuk suatu paragraf, nah, biasanya kalian buatlah sub-sub babnya. Kalau memang ada kajian pustaka itu buat subbabnya. Yang pertama mungkin subbab terkait komoditasnya. Jadi kalian akan fokus membahas terkait komoditas di sana. Yang kedua membahas terkait dengan manfaat, fokus dengan manfaatnya. Atau mungkin dibentuk tabel seperti yang ada di contoh itu tadi ya. Lalu yang ketiga, review tidak berhubungan dengan penelitian. Ingat, review harus berhubungan dengan apa yang akan kalian lakukan. Terlalu sedikit referensi atau referensinya tua ya, kalau kalian lakukan, contohnya nih ya kayak penelitian terkait daun kelor, lidah buaya, itu kan sudah banyak ya lidah buaya ya digunakan. Kalau referensinya cuma 1 atau 2 kayaknya nggak, kurang masuk akal. Nah itu ya, jadi jangan cuma 1 atau 2 gitu. Ataupun referensinya tua itu tadi. Kalau kemarin mungkin belum ada batasan terkait dengan referensi, saya menyarankan kalian kalau memang kesulitan untuk mencari referensi dari tahun 2015 sampai tahun 2020, tolong gunakan referensi dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Belajar, karena nanti ketika kalian menulis skripsi, referensinya harus 5 tahun terakhir. Lalu tidak ada review dari artikel yang baru. Nah, ini ketika kalian sudah, seperti saya bilang tadi, jangan kebanyakan kalau kalian memang tidak menemukan referensi yang baru, jangan semuanya artikel-artikel yang lama yang even kalian bahkan belum lahir loh. Jangankan kalian, saya melihat bahwa saya belum lahir gitu loh. Ini artikel masih aja dipakai gitu kan. Ilmu kan dinamis ya. Dan jurnal itu adalah salah satu membuktikan bahwa ilmu itu dinamis. Nah, sumber rujukan kebanyakan sekunder, dalam artian sekunder itu adalah bukan dari jurnal, ya. Yang namanya sumber rujukan utama itu salah satunya ada dari jurnal. Bukan hanya dari laporan hasil penelitian, artikel seminar, maupun dari
buku-buku referensi, ya. Tidak melakukan summary, hanya mengurutkan saja tanpa ada keterkaitan. Ya. Jadi kalian hanya kayak ngumpulin jurnal, tapi nggak ada hubungannya sama penelitian kalian. Gitu. Itu biasanya kesalahan dalam kajian pustaka. Oke, thank you. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum saya ke Google? Halo Google. Ya, Google-nya 6 menit lagi saya tutup ya. Dan oh iya, jangan lupa absen. Absen pun begitu, jika kalian tidak absen, absen akan ditutup jam 12.30. Dan saya ada satu lagi yang harus kalian isi dan semua kelompok harus mengisi. Kalau ada kelompok yang tidak mengisi akan ketahuan. Ya, ya. Setiap kelompok harus mengisi terkait apa? Ini adalah link evaluasi pembimbing. Jadi kita pengen tahu pembimbing kita nggak usah takut, nggak usah, "Bu, nanti saya dibilangin loh, nanti ini." Justru di sini kita akan mengevaluasi karena apa? Karena di BMI ini adalah metode seperti ini baru diterapkan di BMI tahun kalian tahun 2020. Untuk apa? Untuk meningkatkan literasi dalam menulis, literasi dalam membaca. Karena apa? Karena ternyata dilihat dari grafiknya, agribisnis itu kurang kurang dalam berdaya saing ya. Nah, ini perlu apa ya istilahnya, ini akan menjadi suatu alarm buat kita bahwa, hello, kita adalah salah satu salah satu program studi yang pertama kali mendapatkan akreditasi A dan sampai saat ini akreditasi A, jangan sampai akreditasi itu menurun karena kita tidak punya prestasi, apakah itu prestasi bukan hanya prestasi dosen, tetapi juga prestasi mahasiswanya. Tuh ya. Jadi tolong link evaluasinya mohon diisi, karena nanti akan menjadi bahan evaluasi kita. Bukan hanya saya sebagai pengajar, saya juga sebagai pembimbing. Jadi siapa tahu nanti Bu Resti ngirim perbaikannya lelet, iya. Saya suka lupa. Kayak kemarin itu pembimbingan saya itu 2 minggu saya anggurin loh. Maaf ya Mbak, 2 minggu saya anggurin, saya lupa kalau saya punya koreksian ya. Oke, ini saya contohkan ya. Saya punya contoh terkait penulisan kajian pustaka. Yang pertama yang sesuai dengan yang saya contohkan tadi. Oke, sebentar. Yang dalam bentuk tabel. Oke, ini. Nah, ini. Ini dalam bentuk tabel. Jadi di sini saya itu ada penelitian dan pengabdian terkait kemiskinan dan stagnasi perekonomian di Madura. Dan ini adalah review pustakanya. Di sini ada penulisnya, ada tahunnya, ada judulnya, linknya. Kalau kita mengambil dari internet, kita harus ada linknya. Lalu tujuan dari dia menulis itu apa, metode yang digunakan apa, hasilnya apa, ada rekomendasi nggak di situ, dan juga terkait dengan catatan kritis. Jadi catatan kritis itu ketika saya sudah membahas nih, ketika saya sudah membaca secara screening, ingat ya, saya sudah mengingatkan, tolong kalau kalian membaca jurnal, jangan sampai screening saja membacanya. Kalian baca dari abstraknya, kalian baca dari metodenya, kalian baca dari kesimpulan, itu kalian sudah dapat sebenarnya poin-poinnya. Tujuan itu pasti ada di abstrak. Kalau abstrak tidak mencakup tujuan, berarti jurnalnya salah. Artikelnya kurang lengkap. Metode, hasil itu bisa kalian lihat baik itu di hasil dan pembahasan maupun di kesimpulan. Dan juga rekomendasi itu ada biasanya implikasi kebijakan atau rekomendasi kebijakan. Kalau memang tidak ada ya silakan dikosongi. Catatan kritis itu dari kita. Nah, jadi catatan kritis ini itu dari kita sebagai penulis itu akan memberikan catatan bahwa ternyata di jurnal ini itu tidak ada pembahasan terkait apa gitu. Nah, ini review pustaka yang saya lakukan, contohnya yang tadi, sama ya, sama seperti yang dicontohkan di PPT dalam bentuk tabel. Boleh seperti ini review pustaka. Jadi, catatan kritis ini, nah di sini ada nih, penelitian terkait budaya ini dibentuk. Nah, terus di sini yang terakhir, itu kan ada terkait dengan berhubungan atau bertentangan.
Jadi ketika kita menulis suatu review pustaka, kita punya yang namanya nomor 1, review nomor 1. Lalu yang nomor 2, kita punya review nomor 2. Oh, ternyata nggak ada hubungannya sama nomor 2, tapi terkait dengan topik kita. Lah, baru nih di artikel nomor 3, oh dia ternyata berhubungan. Kalau seandainya berhubungan, kalau yang seperti ini berhubungan ya, yang tidak ada apa istilahnya, tidak ada catatan bertentangan atau apa, dia berhubungan. Oh, ternyata artikel nomor 3 itu berhubungan dengan artikel nomor 2. Nah, di situ. Jadi catatan kritis itu selalu ada. Karena apa? Karena itu membuktikan bahwa, oh ternyata di penelitian ini, itu kurangnya seperti ini. Dan nanti ini yang akan dilakukan di penelitian saya. Sebenarnya seperti itu. Ini yang contoh yang pertama terkait dengan penulisan tinjauan pustaka. Iya, itu saya bikin dan formatnya itu dari Pak Andri ya, itu tadi. Format yang tadi itu dari Pak Andri, saya bikin sendiri, lalu yang kedua adalah ini. Nah, ini format penulisan kajian pustaka yang lainnya. Ini adalah skripsi saya. Nah, ini tujuan pustaka. Nah, saya terkait dengan buah naga. Buah naga itu saya melihat terkait dengan analisis kelayakan usahanya. Jadi yang pertama yang saya lihat buah naga itu apa? Karakteristiknya bagaimana? Lalu budidayanya seperti apa? Khasiat atau prospeknya. Bu, kalau skripsi itu kan luas, halamannya tidak dibatasi. Kalau saya bikin proposal, itu kan halamannya dibatasi. Ya berarti jangan terlalu lengkap, kalian bikin aja. Kalau seumpamanya tadi ada tentang lidah buaya, ya dalam satu subbab kalian buat lidah buaya itu karakteristiknya, manfaatnya itu seperti apa. Nggak usah mencantumkan pembudidayaan lidah buayanya. Cantumkan yang penting-penting saja terkait dengan kegiatan kalian. Namanya lidah buaya dibuat untuk hand sanitizer, yaitu berarti tentang kandungannya dan juga manfaat dari lidah buaya itu sendiri. Nah, lalu terkait dengan topiknya, karena saya di sini penelitian, kalau seandainya pengabdian berarti kalau pengabdian itu terkait dengan metodenya. Nah, metode yang paling efektif yang digunakan untuk pengabdian itu metode apa saja, begitu ya. Ini contohnya. Nah, kalau nanti kalian menggunakan di sini ada ya, sebenarnya Fadli 2012 meneliti tentang analisis ini. Nah, ini salah satu penulisan dari kajian pustaka, penulisan kajian pustaka seperti ini. Lalu ada juga ya yang seperti ini, meneliti tentang apa, lalu Wahyuni meneliti tentang ini ya, itu salah satu cara penulisannya. Lalu selanjutnya itu adalah penulisan tabel. Nah, tabel itu ini ya harus ada sumbernya. Sumbernya dari mana sih? Nah, itu bisa. Oke. Silakan, Mbak, pertanyaannya. Halo? Mbak, kok hilang? Jadi nanya nggak, Mbak? Atau kepencet? Bu, kepencet, Bu, saya nggak jadi nanya. Oke lah kalau begitu ya. Semoga nanti dia kembali. Jadi itu contoh dari penulisan tinjauan pustaka, ya. Oke, selanjutnya saya coba menjawab pertanyaan dulu. Tanya jawabnya sudah saya tutup ya. Oke. Oke, untuk link evaluasi itu diisi perwakilan boleh. Boleh perwakilan. Kalau seandainya tapi saya juga punya unek-unek Bu buat pembimbingnya karena saya juga ke pembimbing, boleh silahkan. Tapi yang pasti setiap kelompok itu harus ada. Ya. Tidak setiap anak nggak apa-apa, perwakilan boleh, tetapi jangan sampai tidak ada. Jadi kan kalian kelompoknya ada kalau di jadwal di saya itu ada 46, saya nggak tahu yang kosong nomor berapa aja, pokoknya ada 46, berarti itu minimal ada 46 kelompok. Ya. Iya, dan saya mau tanya,
ini ada kelompok yang lucu banget nih. Ada yang dia nulis itu pembimbingnya beda sayang. Jadi saya kosongin di sini, saya nggak tahu dia pembimbingnya siapa. Kelompok Siti Masita, Jamilah, dan Uluwiyah, kelompok 43. Pembimbingnya siapa ya? Pembimbingnya ada 2, Bu. Oh, ada 2. Ya, Bu Nurki sama Bu Nurul. Oke. Oke, nanti saya tanyakan ke ini ya. Oke, oke, terima kasih. Makanya saya bingung kok pembimbingnya ada 2. Ini jangan-jangan kelompoknya gabungan atau gimana? Ya emang dari awal ditentuinnya gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih konfirmasinya. Oke, itu ya. Oke, saya akan melanjutkan ke pertanyaan. Sebentar, saya download dulu pertanyaannya karena sudah saya tutup. Ada yang mau bertanya mungkin? Secara langsung? Selagi saya mendownload ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Oke, tadi kan pertanyaan yang pertama itu sudah ya, terkait dengan kelompok, apa perlu survei. Soalnya kan, kesulitan mencari oke, nih. Ada pertanyaannya belum saya jawab tadi adalah, kalau misalnya saya milih penelitian di wilayah itu perlu survei atau enggak ya, Bu, ya? Karena kami kesulitan mencari sumber di jurnal itu tentang wilayahnya. Oke, kalau dari saya, sebenarnya coba didiskusikan sama pembimbingnya, tapi kalau dari saya sebagai dosen perkuliahan, kemarin kan saya sempat menyarankan bahwa, ini terkait dengan gambaran umum masyarakat ya. Nah, kalau memang tidak ada, di jurnal tidak ada, coba cari data di BPS. BPS itu kan sekarang bukan hanya mencakup di pusat maupun di provinsi, tetapi itu juga sampai ke kecamatan. Kalau desa memang jarang. Ya, kalau di web tidak ada, dan kalau memang kesulitan untuk ke desanya, coba diskusikan kembali dengan pembimbingnya. Kalau saya sih seadanya saja, ya. Kalau saya gitu ya, semampunya kalian melakukan survei. Dalam artian kalau memang daerahnya itu nggak bisa, Bu, kalau seandainya saya sendirian saya nggak berani. Nah, itu kan perlu. Tapi kalau seandainya daerahnya masih di daerah-daerah kota, ya kalau bisa sih di ini. Kalau kecamatannya atau kecamatannya masih di kecamatan kota, masih bisa dijangkau untuk kalian tanya-tanya, monggo. Tuh ya. Tuh, lalu yang kedua adalah ini ada yang belum saya ini soalnya. Proposal mengambil tema manfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk organik. Ada ya? Saya tadi cuma ngarang loh, karena saya sebenarnya belum baca semua judul kalian. Di proposal itu saya sudah ngambil pengabdian, tetapi kata teman-teman masuk penelitian. Tama udah dijawab minggu lalu, sareng abdi. Jadi sebenarnya tergantung ya, bukan berarti ketika kalian melakukan, apa namanya, bukan berarti ketika kalian melakukan, mmm, pupuk apa, pengabdian masyarakat dari pupuk organik itu adalah penelitian, tidak. Sekarang gini, di masyarakat itu kan sebenarnya sudah tahu kalau kotoran sapi itu bisa digunakan untuk pupuk organik. Masalahnya adalah mereka malas untuk membuatnya. Nah, pengabdian kalian itu adalah bukan memberikan mereka untuk mereka tahu penyuluh itu, apalagi mereka yang memang sudah menjadi peternak, penyuluh peternakan itu sudah memberikan penyuluhan terkait dengan pembuatan pupuk organik, terutama dari kotoran sapi. Yang susah adalah bagaimana mempersuasi, mempengaruhi masyarakat untuk mau menggunakan pupuk organik dari kotoran sapi. Itu tujuan kalian. Masyarakat udah tahu, Mbak, ini pupuk organik lebih bagus dan segala macam. Nah, ketika nanti kalian mempersuasi, itu dimasukkan. Jadi pupuk organik dari kotoran sapi itu manfaatnya ini, kayak gitu. Tapi kan masyarakat sebenarnya sudah tahu, masyarakat udah bisa bikin. Kuncinya apa? Males bikinnya. Nah, di situ tugas kalian, pengabdian kalian adalah melakukan persuasi ke masyarakat untuk mau menggunakan pupuk organik dari kotoran sapi. Gitu ya.
Lalu selanjutnya, identitas mitra itu maksudnya mitra yang ini mah yang kemarin ya? Salah saya, sorry. Ini sudah, untuk proposal tidak ini boleh, urgensi sudah, apabila tidak ada komunitas di desa ini sudah, batas artikel oke, ini sudah, ini juga sudah, ini sudah. Isu utama itu nggak harus pakai yang belum ditemukan solusinya, isu utamanya itu nggak harus pakai yang belum ditemukan solusinya ya, Bu. Nah, isu utama itu maksudnya gini, kajian pustaka itu, ketika kalian punya suatu judul, contohnya tadi itu kan ada judul yang dia terkait yang tadi yang saya ingat aja deh, terkait ibu-ibu lagi, terkait dengan kotoran sapi, isu utamanya kan dia membuat pupuk organik dari kotoran sapi. Nah, artikelnya itu ya kalian melihat mencari artikel yang terkait dengan manfaat kotoran sapi itu apa saja, plus minusnya kotoran sapi itu apa saja, plus minus dari pupuk organik itu apa saja itu. Itu isu utamanya. Kalau kalian di pengabdian, kalau kalian di penelitian, isu utamanya ya, kalian mau mengolah apa? Contohnya kayak tadi seumpamanya penelitiannya adalah sebentar, saya cari dulu. Yang penelitian tapi basicnya adalah komoditas. Oke, saya cari coba di sini yang penelitian. Penelitian. Perbandingan antara pupuk ayam dan cangkang telur. Oh, lalu di sini bentar. Penelitian produksi tomat di Kabupaten Sumeneb. Nah, tuh. Isu utamanya itu adalah apa sih yang mempengaruhi produksi? Kenapa sih kalau kalian mau kalian kenapa kok kalian mau melakukan penelitian terkait produksi tomat? Emang tomatnya di Sumeneb kenapa? Itu isu utamanya. Jadi setiap kalian membuat setiap artikel itu pasti ada isu utamanya. Isu utama itu salah satunya kalau kalian pengen lihat yang menjadi judul kalian itu isu utamanya. Kalau kalian susah. Gitu ya. Lalu ini udah. Kalau saya ya, kalau di judul, kalau di bimbingan saya, kalau di judul itu nggak usah terlalu tidak usah mencantumkan daerah. Tetapi kalau memang daerah itu menjadi pembeda, kalau daerah itu adalah menjadi suatu akronim, ya nggak masalah. Tapi kalau bisa memang kalau sudah mencantumkan nama daerah di judul, jangan sampai itu berubah daerahnya. Jangan tiba-tiba nanti kalian berubah daerahnya. Nah, itu perlu dipertanyakan, apalagi kalau pengabdian. Kalau penelitian sih masih mending, bisa excuse. Kalau pengabdian, kalau sudah ada surat keterangan kesediaan menjadi mitra, nah. Lalu diisi proposal apakah harus ada? Harus. Kalau tidak ada, apa ya istilahnya, komponen utama dari suatu proposal itu adalah kepastian kalian untuk melakukan penelitian atau pengabdian di suatu tempat. Dimanapun itu seperti itu. Kalau baik itu, program hibah kami sebagai dosen maupun program hibah kalian mahasiswa, harus ada tempatnya, diisinya. Kalau memang di judulnya tidak ada, diisinya harus ada. Ya, begitu. Oke. Itu ya pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan kajian pustaka? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya ingatkan kembali, terakhir itu adalah tanggal 31 Desember, jadi jangan sampai terlewat. Kalau sampai terlewat gimana, Bu? Iya, nilai BMI kalian yang akan jadi ini ya, yang akan jadi taruhannya. Karena memang, hibah ini adalah merupakan output kalian. Oke. Oke, clear semua ya. Oke, untuk anggaran coba saya lihat di anggaran. Anggaran biaya kayaknya nggak ada ininya, nggak ada acuannya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini perkuliahannya.
link absennya tetap akan saya buka sampai jam 12.30, tenang aja, walaupun perkuliahannya sudah selesai. Dan link evaluasi juga saya tutup sampai jam 12.30 ya. Kalau seandainya kalian tidak mengisi, perwakilan saja boleh, ataupun setiap anak pun juga boleh, karena mungkin saya juga pernah konsultasi, ternyata ada pengalaman yang nggak enak juga. Nah, itu silahkan boleh di situ semuanya ya, diisi di situ. Kalau yang tidak mengisi saya anggap tidak ada masalah dengan, apa ya, intinya, kalau tidak mengisi, itu juga akan menjadi pertanyaan bagi kami juga, gitu. Kenapa aku nggak ngisi? Takut sama dosen pembimbingnya? Atau dosen pembimbingnya yang ngajar? Nah, itu kan. Atau nggak pernah muncul sama pembimbingnya? Ah, itu bisa jadi ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita lihat apakah apakah sinkronus atau asinkronus lagi. Saya akan melihat dari urgensi dari materinya. Kalau memang bisa sinkronus berarti nanti akan asinkronus. Kalau seandainya urgensinya harus sinkronus, kita akan sinkronus. Jadi seperti biasa akan saya umumkan minggu malam metodenya apa dan linknya akan saya umumkan di hari Senin. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.